Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah Pinus Regency yang saya cintai, Allah muliakan. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim di acara kajian rutin setelah maghrib sambil menunggu tibanya waktu isya. Mudah-mudahan berkah amalia ini Allah curahkan untuk kita, keluarga, ayah bunda, guru-guru kita, juga untuk musonif yang mengarang kitab ini At-Tadhib. Semoga ditambah-tambah kebahagiaannya di alam kuburnya dan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan bahasan fikih kita tentang masalah saum. Fikih ibadah tentang masalah saum. Ada pertanyaan, tidak usah kita belajar fikih, ngaji fikih, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi. Jawaban itu apakah benar atau salah? Benar kalau hidupnya di zaman Nabi. Kalau hidupnya di zaman Nabi, gak perlu belajar ilmu fikih, kan ada fikih hidup, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada masalah tentang ibadah, tinggal bertanya saja sama baginda Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan gak perlu kita belajar ilmu fikih, benar kalau hidupnya di zaman Nabi. Karena ada fikih hidup, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang udah 14 abad, kitanya gak melihat Nabi, kitanya gak ketemu Nabi, kitanya gak berjumpa Nabi. Maka untuk meluruskan ibadah kita, maka kita harus belajar ilmunya. Nah, ilmu yang lurus tentang masalah ibadah itu namanya ilmu fikih. Waman wati'a, siapa orang yang bersetubuh fi nahari Ramadan, di siang hari pada bulan Ramadan, amidan, secara disengaja, fi
fil farji, ke dalam farji, maksudnya memasukkan zakar ke dalam farji atau bersetubuh. Siapa orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, ada bahasa dengan sengaja, fa'alaihi, maka wajib kaita jalma, wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang bersetubuh tadi. Wajib apa? Al-qada'u, pertama wajib qada'. Wal kafaratu, yang kedua wajib kifarat. Jadi ada dua kewajiban. Satu wajib qada, yang kedua wajib kifarat. Jadi tidak cuma kifarat saja. Ada dua kewajiban. Pertama wajib qada, yang kedua wajib kifarat. Wahia, kifaratnya itu itqu raqabatin mu'minatin. Pertama, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Fa illam yajid, kalau hamba sahaya tidak ada, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib saum 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, fa it'amu sittina miskina, yaitu ngasih makan 60 orang miskin, likuli miskinin, tiap-tiap orang miskin mudan, 1 mud. Nah, mari kita buka. Jadi kalau seorang laki-laki mensetubuhi istrinya, maka wajib kepada laki-laki tersebut ini bahasanya fa'alaihi, maka wajib kepada dia. Dia itu kembalinya kepada laki-laki, suami. Apa kewajibannya? 2. 1 qada, yang kedua membayar kifarat. Kalau persetubuhannya dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, seperti bohong, lupa, kalau lupa mah tidak masuk. Tambah rezeki. Kalau lupa rezeki. Suaminya lupa, istrinya bohong, tambah rezeki. Tidak harus qada, tidak harus bayar kifarat. Wajib qada dan kifarat itu amidan, yaitu secara sengaja. Lupa apa enggak sengaja, namanya juga lupa. Dua-duanya lupa. Suaminya lupa, istrinya juga lupa. Ingat-ingat terus 5 ronde. Pas mau ngulang yang ke-6-nya ingat. Hebatnya sampai ke 6 kali dulu. Biasanya sekali ke 1000 berpuasa beda. 6 kali
5 kali kuat ini mereka 6 kali ingat astagfirullahaladzim memakan orang teker puasa kumaha atau saya bonus itu asal ulah lanjut lah pastor gitu ingat Pak Bapak cilaka orang yang terpuasa puasanya aku tergaji itu jadi kalau sengaja dua hukumannya satu kodok yang kedua kifarat yang wajib kodoknya siapa? Penanggung jawabnya laki-laki istri namun tidak dikenakan kewajiban yang dikenakan kewajiban itu adalah laki-lakinya penanggung jawabnya bahasanya juga kan gitu fa'alaihi maka wajib keur eta jalma naon al-qadau qada wal kafaratu dan kafaroh kiparatnya 3 1 ini litakhir milih yang pertama memerdekakan abid kalau tidak ada abidnya maka saum 2 bulan berturut-turut 2 bulan berturut-turut berarti kalau misalnya hari ke-15 hari ke-16 nya tidak saum itu gagal diulang lagi dari awal kan harus berturut-turut 2 bulannya berturut-turut Fa'in lam yastati kalau itu juga tidak sanggup fa'in anu sitina miskinan ngasih makan 60 orang fakir miskin diondang tak fakir miskin 60 orang ada yang nanya fakir miskinnya Pak ini syukuran apa? Syukuran pohon itu pohon apa syukuran itu satu orang fakir miskin mud dan satu mud teh 1 kilo kurang ya di 1 kilo gede lah tenang seorang 1 kilo berarti 60 orang teh 60 kilo 2 kalung lebih Pak waman mata dan siapa orang yang meninggal wa alaihi jeung tetep ke eta jelema wajib ke eta jelema siamun saum in Ramadan di bulan Ramadan utima maka dikasih makan anhu atas nama orang tersebut likulli yaumin tiap hari mudan 1 mud. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum meninggalnya dia punya hutang saum maka untuk mengganti hutang saum tersebut misalnya 10 hari dia tidak saum misalnya si A sakit bawa ke rumah sakit di rumah sakit 10 hari selama 10 hari itu tidak saum maka cara menggantinya itu kemudian dia meninggal berarti dia punya hutang saum berapa kali? 10 nah maka cara menggantinya yaitu dengan cara memberi makan
kepada orang miskin tiap hari, satu harinya 1 mud. Berarti kalau 10 hari tidak sahur berarti 10 mud. Nah, ini berdasarkan hadis pertama, hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, man mata, siapa orang yang meninggal, wa alaihi, dan bagi orang tersebut siyamu syahrin, ada kewajiban selama bulan Ramadan, saum, wal yut'im, maka hendaklah ngasih makan anhu, dari orang tersebut, maka kulli yaumin miskinan, sebanyak setiap hari untuk orang miskin. Jadi diganti dengan memberi makanan 1 hari 1 mud untuk orang miskin. Ada lagi hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Abbas berkata, idza maradar rajulu, apabila seorang laki-laki, apabila seseorang sakit di Ramadan, di bulan Ramadan, summa mata, kemudian meninggal, walam yasum, lalu dia tidak sahur, ut'ima anhu, maka orang yang mati tersebut harus diganti dari sahurnya itu dengan ngasih makan. Berapa tidak sahurnya? Kalau misalnya tidak sahurnya adalah 10 hari, maka 1 hari 1 mud, berarti 10 mud dikasihkan kepada fakir miskin. Tergantung harinya berapa tidak sahur. Kalau tidak sahurnya 20 hari 20 mud, 30 hari 30 mud. Wal aula, ada yang lebih utama minal it'ami, dari ngasih makan, ayyasuma, yaitu saum, anhu, untuk orang tersebut, qaribuhu, kerabatnya, dipangkodoankeun gitu. Lalu lebih utama maeta. Jadi ada 2 jalan. Jalan yang pertama diganti dengan fidyah, sejumlah hari yang tidak sahur. Pendapat yang kedua, dikodoan ku kerabatna atau ku ahli warisna. Nah, dari 2 pendapat ini, dari 2 jalan ini, dari 2 cara ini, yang lebih utama adalah dengan cara mengkodok. Ilamun bapak maut ninggalkeun puasa 10 hari, maka ahli warisna kudu doan. Nah, ini ada hadisnya riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata, siapa orang yang meninggal, wa alaihi siyamun, jeung wajib baeta jalma teh saum, soma, maka nyauman anhu ke orang tersebut, sa waliyuhu, walina. Jika budakna maut, budakna boga kewajiban saum, misalnya saumna 3 hari, maka walina wajib monoan. Namun mau bapakna, maka ahli warisna wajib monoan. Itu kalau menurut pendapat yang lebih utama. Fidyah apa kodok? Kodok gitu.
Juga masih dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang laki-laki datang menghadap baginda Nabi, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibu saya matat meninggal, wa alaiha saumu syahrin, dan bagi ibu saya itu meninggalkan hutang saum selama satu bulan. Apa akdihi anha, apakah saya harus ngodoan eta hutang saum ibu saya? Qala, baginda Rasul bersabda, na'am, bubuh we. Fadainullahi, maka ari hutang ke Allah ahaku lebih berhak ayyukdo untuk dibayar. Itu dalil. Hutang ke Allah lebih berhak untuk dibayar. Urang lamun gaduh sametan ka jalmi ge kudu dibayar, komo hutang ka Gusti Allah. Tah ieu lamun gaduh sametan saum, namun gak bisa makan saum. Saum wajib, saum Ramadan wajib, saking wajibna lamun urang gaduh sepuh maut hek ninggalkeun hutang saum, maka ahli warisna kudu ngadoan. Ieu hadis sumberna ti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngobrolkeun, nyaritakeun baheula aya hiji jelema sumping ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, ibu saya meninggal tapi punya hutang saum, apakah saya selaku anaknya harus ngodoan hutang puasa ibu saya? Jawabannya na'am, bubuh. Nah begitu alasanana saum Nabi, fadainullahi ahaku ayyudno, hutang ke Allah kudu lebih berhak untuk dibayar. Hutang kamu pada jalan magi kudu dibayar, komo hutang ka Gusti Allah. Maka kabeh dienakeun aya lamun urang boga kolot maot ninggalkeun kewajiban salat, boga hutang salat, sarua eta salat ge kudu dikodoan ku ahli warisna kitu. Nah apa gitu? Nyapan aya tadi ge saum kudu dikodoan. Sementara saum jeung salat statusnya sama. Saum rukun Islam, salat rukun Islam. Saum kudu dikodoan, salat oge kudu sama-sama sebagai rukun Islam. Nah, aya begitu Pak. Aya. Nu berpendapat itu dikiaskeun kana saum. Eta mah lebih utama. Jadi ada dua wajah, ada dua jalan. Kumaha ieu lamun orang tua teh mau boga hutang saum? Ada dua jalan, satu dipidiahan, satu hari satu mud. Hutangna 10 hari berarti 10 mud dikasihkeun ke fakir miskin. Wajah anu kadua, jalan anu kadua nyaeta dikodoan ku ahli warisna. Tapi nu leuwih utama mah dikodo. Petak tong heran lamun salat oge aya nu berpendapat kitu. Apakah
yang harus dilakukan oleh seorang anak. Pertanyaannya gitu, ketika orang tuanya boga hutang sholat, maka pendapat lagi ayat 2 hiji dipidyahan, anu kadua dikodoan, dikiaskan karena tentang masalah tadi saum. Kan saum jeung sholat sama-sama kewajiban. Saum wajib, sholat wajib. Saum rukun Islam, sholat rukun Islam. Nah, gitu. Maka jangan heran kalau ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun haji nya bapakna derek berangkat haji tos lunas ongkosna tos bayar PNH ngan memang berangkatnya kaburu mau berarti boga hutang haji kumaha sami dihajikeun ku anakna. Tapi loyong kamu anakna mah lamun ku anak mah tidak ada keharusan kudu haji heula ari ku anak mah. Da eta mah haji qodho. Eta mah haji qodho. Kasus nate haji mah ada seorang perempuan dari kampung Juhainah datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, ibu saya mau haji tapi keburu meninggal. Apakah saya harus menghajikan orang tua saya atas nama orang tua saya? Kata Nabi, huji anha, hajikan bu anjir. Haji rukun Islam, saum rukun Islam, sholat rukun Islam, jadi sama-sama rukun Islam. Dan ada dalil tentang haji maya, dalil tentang saum ayat, hari sholat mah dikiaskan karena saum jeung haji. Wasyaihu jeung ari aki-aki man ajaza nyatana jalema anu apes teu kuat apes teh ani saumi ngalaksanakeun saum yuktiru atau saum buka we gitu. Wa yuqimu an kulli yaumin mudan dan kulian ku fidyah satu hari satu mud. Lamun aya aki-aki geus teu kuat, saum teu kuat, ada hegdeg lamun saum teh Pak. Terus aki-aki misalna gitu. Kan dia bahasa teh nuju ngobrolkeun aki-aki, tapi aki-akina lain aki-aki gaya. Aki-aki nu tos ribuh gitu, ribuh. Ada hegdeg gitu tah. Teu telat makan ada regde. Kalau saum teh terkuat, yakin itu mah. Maka gak usah saum. Terus saya buka makan, suruh makan. Oke, diganti ku fidyah. Wal hamil jeung ari awewe anu hamil, wal murdiu jeung anu menyusui. In khofata lamun sieun awewe anu hamil jeung menyusui ala anfusihima sieun ka dirina uftirota maka buka duadana wa alaihimal qada maka wajib ka eta duadana qada. Lamun jadi ieu mah kasusna eueur
wanita anu hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak saum? Boleh. Ini di Al-Quran apa tuh ayat teh? Dalil tentang wanita hamil teh. Dalil tentang wanita yang menyusui teh. Dina dalil nama tidak pernah gitu. Ayat ini hadis dina Quran pun sakit anu bepergian dina Quran nu Al-Baqarah di 184 kan itu pamanggana minkum maridun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun famanggana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat di Al-Quran mah tentang wanita hamil, wanita menyusui ayat oke tentang aki-aki nu geus kuat, ayat oke tentang anu sakit, ayat oke tentang anu musafir ayat. Ari nu hamil mah nu menyusui. Ayat ieu dina hadis At-Tirmidzi Abu Dawud di Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mantenan ambil hadis di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul ngadawuh innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa doa memberikan keringanan anil musafiri bagi orang yang musafir as-sauma kana saum wa satro salati jeung setengah salat. Jadi untuk orang yang musafir Allah memberikan keringanan. Dua keringanannya, satu tentang saum, dua tentang sholat. Sholat boleh dikosor gitu untuk orang yang musafir. Wa anil hamili dan juga Allah memberikan keringanan untuk wanita yang hamil, awil murdi'i untuk wanita yang menyusui, as-sauma tentang masalah saum. Untuk sholat mah ngan saum mukul. Naon keringanan anak untuk wanita hamil dan yang menyusui? Nah, keringanan anak penjelasannya panjang. Umar gimana bisa maka dipotong lalai. Pokoknya banyak pendapat untuk wanita yang hamil dan yang menyusui. Ustaz mau nanya boleh? Begitu ya? Maka bagaimana hukumnya menghajikan orang tua yang sudah meninggal dengan biro jasa, Ustaz? Biro jasa. Ya jadi gini, ada penawaran saya WA menghajikan orang yang sudah meninggal oleh orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya. Bukan oleh saya tapi biaya oleh sana. Tapi yang melakukan itu orang lain biro jasa, boleh nggak? Baik. Itu namanya teh istijarul haji. Kuburu ngahajikeun batur. Lamun kuburu ngahajikeun batur syaratna nu berangkat hajina kedah tos haji heula. Gitu. Lamun kasusna seperti tadi ngodoan orang tua anu niat pada haji tapi keburu meninggal, ini mah harus oleh anaknya, harus oleh ahli waris anaknya. Ini dalam hal ini eta mah saya keburu haji, eta mah namina ngodoan haji kanggo menjadi sempurna. Jadi boleh ya? Boleh ya? Boleh.
Tapi syaratnya anu guguruna kedah tos haji lah. Maka ulang tutup ke doa sifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.